Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk bosku. Kembali lagi di Omon-Omon Channel. Kita ngalor ngidul ngomongin masalah korupsi ya bosku. Ngopi di sini bosku. Kita ngonten di kebun nih bosku. Miris bosku. Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun berita tentang korupsi selalu ada bosku. Kerugian negara itu kalau dihitung-hitung, aduh, bisa mensejahterakan untuk rakyatnya. Bapak Prabowo berkomitmen untuk memberantas korupsi dengan mendorong badan legislatif yaitu DPR MPR RI untuk segera membahas masalah undang-undang perampasan aset. Ini mekanismenya ya nggak tahu juga bosku ya, mekanismenya apa, dari badan eksekutif mengajukan ke badan legislatif dan disahkan oleh badan yudikatif. Apakah proses itu akan panjang? Kita tunggu aja bosku. Sedikit banyak korupsi itu harus terus kita gaungkan bosku, untuk mencegah bibit-bibit baru, koruptor-koruptor baru yang maling-maling uang negara bosku. Karena di negara kita ini masalahnya kompleks bosku. Yang satu belum kelar, timbul lagi yang satu lagi, yaitu salah satunya korupsi bosku. Dan banyak lagi permasalahan di negeri ini yang masih berjalan bosku, seperti scam, entah scam pekerjaan, perdagangan organ tubuh manusia, perdagangan manusia, judi online, pinjaman online. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan khusus. Korupsi itu ibaratnya penyakit melebihi kanker bosku. Pelan tapi pasti menggerogoti negara ini. Dari awal reformasi sampai sekarang terus. Nah, mungkin regulasinya yang mesti harus diatur lebih. Tata cara, salah satunya tata cara untuk tender proyek, entah barang dan jasa, entah konsultan, dan yang lainnya harus diatur. Dan harus ditangani oleh orang yang berkompeten, orang yang punya ilmu di situ. Apa harus juga didampingi oleh yang berhubungan dengan hukum, sehingga mencegah untuk terjadinya pidana di kasus atau agar mencegah korupsi ya, lebih tepatnya gitulah bos. Modus-modusnya apa bos? Barang dan jasa yang markup harga barang, markup pekerjaan yang tadinya harga 50.000 bisa dimarkup sampai ratusan persen. Bermain dengan oknum-oknum PPK, pejabat pembuat komitmen di suatu lembaga, entah kementerian, entah lembaga yang lainnya. Dan yang lebih parah lagi itu, dari yang bawah sampai atas, korupsi semua. Nah, kita patut apresiasi itu yang Gubernur Jateng ada sekolah anti korupsi untuk kepala desa. Itu salah satu bentuk untuk mencegah korupsi dari pemerintah terbawah. Apakah mereka berpikir koruptor itu, mereka korupsi itu untuk apa? Menyengsarakan rakyat. Apakah mereka lupa akan sumpah jabatannya? Jadi bosku ya omong-omong ya bosku. Bilang ngomong apa sih? Ya namanya juga omong-omong bosku. Ngobrol sambil ngopi ya enggak? Daripada kita gibahin orang, kita gibahin korupsi aja lah bosku. Supaya terus berita ini update terus dan terus ya, salah satu untuk mencegah tindak korupsi bosku. Jadi kalau banyak konten kreator yang membahas masalah korupsi, ya mudah-mudahan di pejabat-pejabat atau oknum pejabat itu, oknum aparat itu berpikir 2 kali itu untuk melakukan korupsi. Ya segitu aja lah bosku lah, mudah-mudahan bermanfaatnya ya bosku. Namanya juga omong-omong, yang baik diambil, yang baik yang diambil ya bosku. Apabila ada salah-salah kata ya tolong dimaafkan aja bosku. Demi ini juga demi untuk kita semua ya bosku, bukan untuk pribadi ya bosku. Oke, begitu aja bosku.
Salam dari kebon bosku, dari channel Omon Channel. Ngomong bicara masalah sosial politik yang ada di sekitar kita bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. NKRI harga mati.